bahwasanya bunga ini bisa dihapuskan. Dan jawabannya adalah sangat mungkin, Mas Budi. Kenapa? Karena itu ada regulasinya, itu ada aturannya. Hanya saja sebagai awam kita nggak paham selama ini gitu. Masuk akal gitu. Kalau saya bayarkan terus, maka dosa saya kan nambah. Padahal kan upaya kita untuk berbuat supaya nggak nambah dosa. Setelah itu kan fokus membayar pokoknya. Memang prosesnya perlu effort ya, karena saya terbiasa ngutang. Terus ini kok disuruh nyetop utang, kan nggak ada ilmunya tadinya. Ya bingung juga, stres gitu. Tapi ketika belajar, diskusi sama teman, sharing, oh ternyata ya begini. Umumnya teman-teman yang belum bergabung di MMC kan, wah nanti gimana kalau ditagih, datengin debt collector. Nah, ternyata semuanya ilmunya ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang sangat luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga ya. Di studio kita sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pak Suhoki. Beliau adalah ex-bank, mantan dari lembaga keuangan yang malang melintang sudah cukup lama di lembaga keuangan. Beliau alhamdulillah sudah selesai utangnya, akan berbagi inspirasi kepada kita. Kemudian ada tamu yang tidak kalah spesialnya. Beliau adalah Pak Sofwan. Beliau pengusaha sepeda dari Bekasi, pegiat volunteer yang sangat luar biasa. Beliau alhamdulillah sudah bergabung dengan MMC ini sudah cukup lama. Kita sapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Su ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Pak Sofwan, dengar suara saya Pak Sofwan? Masya Allah. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini spesial ini. Sepertinya di belakang Pak Sofwan ini ada barang yang sangat unik nih dan antik nih. Pak Sofwan ini pengusaha yang senior ya. Boleh Pak. Nih keren sekali nih Pak. Backgroundnya nih Pak. Ada buku merah dan ada Brampton ya Pak. Atau apa itu Pak sepertinya Pak? Mau pesen? Ini khusus para sultan. Boleh Pak, nanti satu-satu kita sembari setelah sawal kita jalan-jalan sepedaan ya Pak Sofwan ya. Terima kasih Pak Sofwan sudah mampir, sudah insya Allah kita akan berbagi bersama tentang bagaimana cara Pak Sofwan dan cara Pak Su untuk terbebas dari utang piutang. Alhamdulillah. Nah, kita MMC adalah sebuah komunitas yang mana kita membantu para pengusaha-pengusaha dengan nilai utang berapapun. Nah, syaratnya kalau MMC berarti miliaran begitu ya Pak Sofwan ya. Insya Allah utang berapapun bisa selesai dalam tempo yang insya Allah bisa diukur ya. Kita proven sudah benar-benar dijalankan, banyak pengusaha yang sudah lunas tidak sampai 1 tahun. Nah, bagaimana caranya kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang hebat yang tadi saya sebutkan. Baik, saya langsung dulu ke yang lebih jauh dulu nih Pak. Lebih jauh dulu. Pak Sofwan boleh diperkenalkan ya kepada warga nih yang sudah hadir, yang sudah mampir, sudah melihat podcast kita, melihat ngabuburit faedah kita nih Pak Sofwan. Tafadhol maskuran Pak, boleh perkenalan Pak Sofwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa seluruh teman-teman sahabat di tingkat nasional barangkali ya. Pada sore hari ini insya Allah kita akan berbagi sharing tentang apa-apa yang menjadi pengalaman kami dan insya Allah bisa menjadi hikmah atau ibrah bagi teman-teman yang bergabung di sini, dan semoga kita semua di bulan puasa ini bisa mendapatkan pahala yang maksimal dan insya Allah kita sampai pada akhir Ramadan. Baik, begitu. Sehat. Saya Sofwan dari Bekasi. Barangkali yang mampir-mampir Bekasi silahkan bisa mampir ke tempat saya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang mau mampir nih, ditawarin oleh Pak Sofwan ini kalau mau nyapa-nyapa beliau Bekasinya tepatnya di mana Pak? Perumahan apa mungkin Pak Sofwan? Saya di daerah Sumarekon, Bekasi. Sumarekon ya, Masya Allah. Nah, ini warga yang mau menyapa beliau boleh. Nah, kemudian terima kasih Pak Sofwan. Kemudian di studio nih, kita perkenalkan juga di studio ada sahabat saya, kemudian beliau juga orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Pak Suhoki. Wah, namanya sangat-sangat luar biasa. Suhoki, membawa kehokian. Pak Su, boleh diperkenalkan diri Pak Su, monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Budi. Alhamdulillah
Salam juga untuk Pak Sofyan, Pak Sofyan. Nanti saya kesana ambil sepeda ya Pak ya. Mungkin ngiler sepedanya ya. Begitu juga salam untuk semua sahabat MMC dimanapun berada ya. Perkenalkan saya Suhoki. Saya dulu pernah bekerja di bank ya, banker, dan sekarang memang aktif di MMC. Kemudian narasumber kita ada dua narasumber. Yang pertama adalah pengusaha dari Bekasi. Beliau pengusaha yang hebat. Nih, dilihat dari backgroundnya, sepedanya bukan sepeda biasa, tapi sepeda yang luxury ya. Bisa kebayang harganya. Aduh, bikin gemeter ini. Ada Pak Sofwan dari Bekasi, pengusaha dari pengusaha sepeda. Kemudian ada Pak Suhoki, yang mana beliau adalah ex-bank. Pak Suhoki, boleh nggak diceritakan apa sih sebenarnya MMC ini, Pak? MMC itu makanan apa nih? Bagi orang yang baru nih. Mungkin nggak ingin tahu nih MMC itu apa, kegiatannya apa gitu, anggotanya seperti apa. Baik Mas Budi, terima kasih. Ini pertanyaan ini sebetulnya udah sering berulang kali ya ditanyakan. Dan ini kesempatan bagi saya untuk lagi-lagi menjelaskan kembali, terutama kepada teman-teman yang masih baru ya, mau bergabung di MMC atau sudah di MMC ya. Pada dasarnya banyak yang bertanya begini Mas Budi, MMC ini apa? Apakah lembaga keuangan? Betul. Apakah memberikan pinjaman tanpa riba? Betul. Apakah multi level marketing dan sebagainya? Saya sampaikan kembali bahwasannya MMC itu, MTR Milliarder Club ini sebuah komunitas, isinya adalah sekumpulan para pengusaha senior atau business owner ya, yang mempunyai komitmen untuk lunas utang. Alhamdulillah. Ya, artinya sebagai pengusaha mereka berkomitmen mengembangkan bisnis mereka tanpa ketergantungan utang, dan mereka berkomitmen untuk melunasi utang yang ada saat ini. Allahu Akbar. Ya, sesuai dengan cara-cara yang diajarkan di MMC. Begitu Mas Bud. Baik, berarti bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomitmen lunas utang adalah MMC tempat yang tepat. Betul. Begitu ya Pak So ya. Betul. Baik, sudah terbukti proven bahwasanya yang bergabung di MMC alhamdulillah sudah terbebas dari utang. Betul. Baik. Pak Sofwan, kita masuk ke Pak Sofwan ini. Nah, boleh diceritakan Pak Sofwan dulu bergabung dengan MMC itu tahun berapa gitu, sejarahnya seperti apa? Tafadhol Pak Sofwan. Saya bergabung di bulan Juli tepatnya 2019. Jadi nggak lama dari saya bergabung, terus pandemi. Jadi saya kalau Zoom kayak seperti sekarang nih, mengingat masa-masa zaman COVID. Baik. Kemudian bagaimana saya ketemu MMC itu dulu kan namanya masih MTR. Jadi Darullah ya, saya tuh sebetulnya sudah pengen hijrah tuh 2016, dan saya sudah aktif memulai ikut beberapa kajian tuh di tahun 2012. Ketika di perjalanan pembelajaran itu ya namanya utang dan tentunya ada embel-embelnya, bunganya segala itu kan menjadi keresahan buat saya kan. Akhirnya 2016 saya memantapkan untuk stop. Tapi kan karena nggak ada ilmunya ya, kebingungan, stresnya itu gimana, kita sudah nggak tenang bahwa apa yang saya jalankan itu tidak sesuai dengan hati kecil saya. Tapi mau selesai harus gimana kan nggak tahu juga. Akhirnya pada tahun 2019, sebelum bulan Juli, kurang lebih dua bulan sebelumnya itu saya sholat Jumat di komplek dekat rumah saya. Nah kemudian di situ tuh setelah sholat Jumat ada pembagian semacam selebaran. Oh, flyer gitu di masjid, ya flyer di masjid. Ya. Rupanya MTR saat itu, sekarang yang MMC, itu sedang membagikan flyer bahwa ada kegiatan namanya Goes to Masjid. Jadi memang mau menyampaikan tentang tabiat buruk utang gitu. Nah, di flyer itu saya lihat, nah ini saya sebetulnya juga membutuhkan ini. Akhirnya flyer saya bawa pulang. Begitu dibawa pulang, itu kan hari Jumat. Kemudian acaranya kan Ahad setelahnya. Saya taruh flyer itu, sebetulnya tadinya saya lupa itu keberadaan flyer itu. Nah, karena saya taruh di tempat biasa, surat-surat masuk itu, istri saya rupanya juga melihat. Langsung tanya saya, ini acara apa? Oh ya tadi dapat setelah sholat Jumat gitu. Ini kan kita butuh ini, ya udah kita datang. Begitu datang, ketemulah dengan teman-teman MTR saat itu. Nah, karena di komplek itu saya banyak ketemu teman yang di luar MTR, artinya warga situ itu saya banyak kenal ya. Akhirnya
pada saat teman-teman itu melakukan presentasi, sharing, testimoni, saya kurang perhatian malahan karena diajak ngobrol sama teman saya itu kan. Nah, tapi inilah alhamdulillah saya datang bersama istri. Rupanya istri saya ini kan karena di tempat yang berbeda, artinya bersebelahan di hijab itu. Rupanya warga MMC yang perempuan itu Ahwat itu deketin istri saya gitu. Nah sehingga yang kena istri saya. Begitu saya pulang kan saya nggak terlalu kena sebetulnya ya. Ketika di rumah baru istri saya ngobrol-ngobrol dan di follow up sama teman-teman MMC dan itulah saya merasa berterima kasih. Tepatnya yang saat itu sangat antusias untuk memberikan pemahaman ini keluarga Pak Acong dan Bu Ema ya saat itu yang mengadakan salah satu ya dari panitia di acara MGM MTR Gus to Masjid itu Mas Budi. Baik, apa yang membuat Pak Sofwan dulu merasa, kan tadi kan 2019 ya, sedang mau pandemi, sedang mumet-mumetnya. Apa yang membuat, kita mau coba flashback gitu ya, apa yang membuat Pak Sofwan merasa membutuhkan itu Pak? Oh saya datang deh gitu. Stres yang seperti apa nih Pak? Boleh diceritakan? Silakan Pak Sofwan. Jadi kan saya itu sebetulnya karena 2016 sudah mulai pengen stop. Jadi saya sudah beberapa aset-aset saya juga jual untuk menyelesaikan itu. Rupanya kan nggak selesai-selesai. Malah aset saya terjual dengan harga yang murah karena saya merasa terdesak untuk segera menyelesaikan. Lalu saya juga sudah nggak menggali lubang lagi kan gitu. Akhirnya kan tingkat stresnya tuh pada tahun 2019. Ini kalau saya seperti ini bakal habis semuanya apa yang sudah pernah saya kumpulkan mulai bisnis gitu. Udah saya merasa itu semua sudah selesai dah nanti. Kalau nggak ada cara lain, saya harus dari nol lagi. Nah, alhamdulillah ketika ketemu ya pertama sih ya agak nggak percaya dengan teman-teman MMC ya. Ini ngomong apa gitu kan? Apa iya tentang bisa selesai gitu? Kok enak banget ngomong sambil senyum-senyum ketawa gitu. Nah disitulah saya mulai ya penasaran gitu. Akhirnya ya waktu itu ada kegiatan seminar SMATR ya. Kalau sekarang TBE, The Basic Element. Nah, jadi langsung ikut itu. Tapi sebelumnya ada TPW ya. Temu pengusaha dan warga. Itu sempat ikut saya sebelum SMATR. Waktu di TPW saya masih agak banyak ininya ya, banyak nggak percayanya gitu. Tanya melulu, itu pembicara saya potong terus kalau ngomong. Saya pokoknya pengen debat aja, kan nggak pernah dengar yang begitu. Nah, ketika di SMATR baru saya disitulah 180 derajat saya yakin bahwa ini adalah jalan untuk penyelesaian masalah saya. Itu Mas Budi. Saya kembali nih Pak, saya lanjutkan. Pak, dulu pernah nggak percaya gitu kan? Karena apa sih kan gitu? Mungkin ini sepertinya hanya sekedar motivasi, hanya sekedar biasa saja. Tapi kenyataannya Bapak setelah ikut TBE berubah 180%. Apa yang membuat Pak Sofwan ini merasa yakin MMC tempat yang tepat dan bisa merubah kehidupan? Dan alhamdulillah sekarang sudah lunas kan Pak ya? Sudah vlog lah. Nah ini apa nih Pak? Cerita-ceritanya atau rahasia seperti apa? Monggo Pak Sofwan. Jadi pertama awalnya nggak percaya ketika masuk itu kan dihadapkan pada suasana banyak sekali ternyata teman-teman yang memiliki problem yang sama yang saya rasakan. Bahkan utangnya lebih besar, banyak yang lebih besar. Saya merasa saat itu nggak seberapa gitu, ada yang ada di atas saya, walaupun ada yang utangnya di bawah saya, tapi artinya banyak hal yang saya syukuri di situ. Sehingga ketika proses belajar hari pertama dari awal sampai selesai gitu, nah disitulah mulai. Apalagi di hari kedua karena seminar itu 2 hari, dan saya itu merasa mungkin kalau istilahnya apa ya, egonya masih tinggi. Seminar itu saya anggap ya masih kayak seminar-seminar yang saya ikuti sebelumnya gitu, pengennya ya keluar masuk gitu, tidak concern gitu. Tapi lama-lama kok ada yang beda ini, nggak seperti yang saya ikuti sebelum-sebelumnya. Nah disitulah saya sangat kena ya, apalagi dari 2016 kan saya ada pencarian karena saya
menyadari bahwa kebiasaan utang itu adalah hal yang salah, tapi nggak tahu caranya. Jadi langsung aja bisa gampang gitu. Saya pikir juga mau dipinjemin utang kali ya. Berharap-harap yang nggak ada bunganya. Baik, proses penyelesaian utang bagaimana Pak? Berapa lama kemudian apa yang dilakukan Pak Sofwan? Ya memang saya ada 7 titik ya, mulai dari rekening koran gitu, bisnis kan biasanya kredit modal kerja, kemudian ada KPR, kemudian ada leasing mobil, karena semuanya kan pengennya instan, pengen punya itu katanya kalau nggak ngutang nggak semangat. Dulu kan pemahaman saya kan dulu seperti itu. Nah, ketika ikut tadi SMA TR atau TBE itu kan jadi berubah 180 derajat. Artinya ini kan harus diselesaikan. Nah, proses ini kan setelah saya belajar di situ, awalnya ya diminta stop cicilan kita untuk bisa melunasi pokoknya. Nah, ini kan saya tadinya bingung gitu. Kan saya punya kewajiban yang sudah saya perjanjikan, harus menyicil setiap bulan. Oh, ini kita harus stop dulu gitu. Ya memang pada saat itu duit juga sudah mulai nyendat-nyendat kan. Nah, pilihan stop ini kan karena satu juga ada problem di cash flow, kemudian yang kedua ternyata ada kewajiban yang lebih utama yaitu meninggalkan dosanya, yaitu ribanya di bunga itu. Kemudian setelah saya pahami itu, oh ya masuk akal gitu. Kalau saya bayarkan terus, maka dosa saya kan nambah. Padahal kan upaya kita untuk berbuat supaya nggak nambah dosa. Setelah itu kan fokus membayar pokoknya. Memang prosesnya perlu effort ya, karena saya terbiasa ngutang. Terus ini kok disuruh nyetop utang. Kan nggak ada ilmunya tadinya, ya bingung juga, stres gitu. Tapi ketika belajar, diskusi sama teman, sharing, oh ternyata ya begini, dilakukan seperti biasa saja gitu loh. Nah, prosesnya kalau kata teman-teman dulu sebelumnya atau umumnya teman-teman yang belum bergabung di MMC kan, wah nanti gimana kalau ditagih, didatengin debt collector. Nah, ternyata semuanya ilmunya ada gitu. Ketika dikatakan ada ilmu semacam andap asor, kemudian bersahabat dalam dakwah, tidak usah pakai semacam berargumentasi pasal-pasal atau dalil apa gitu, ternyata lebih mudah gitu. Nah, alhamdulillah Allah banyak kasih pertolongan ya buat saya, khususnya banyak saya merasakan berkah dari ilmu yang saya pelajari di MMC. Allah banyak sekali pertolongan. Yang dulu ketika saya masih bisnis banyak utang tuh rasanya rasa bersyukur tuh kurang. Dapat uang berapapun tuh alhamdulillahnya mungkin nggak kayak sekarang ya. Sekarang tuh uang seberapapun atau kondisi apapun yang memang itu nikmat dari Allah walaupun sangat kecil gitu terasa sangat disyukuri. Itu yang sangat saya syukuri ketika sudah belajar di MMC. Prosesnya sih biasa saja Mas Budi. Riang gembira maksudnya saya menyelesaikan, insyaallah. Ilmunya banyak. Baik. Masya Allah, ini saya terima kasih Pak Sofwan ya. Bahwasanya prosesnya riang gembira, betul. Tapi ada proses-proses yang bagi orang umum ini nggak masuk akal gitu Pak. Nggak masuk akalnya adalah di mana utang di stop gitu. Ketika orang di stop mah, lalu bagaimana? Kan pasti didatangin orang bank gitu ya. Kemudian tadi Bapak menyebutkan ada diskon. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, apakah bisa, apakah mungkin. Nah, saya mau klarifikasinya, ini langsung orang yang pernah berkecimpung di lembaga keuangan ini Pak Sofwan. Ini ada Pak Suhoki, beliau juga dari perbankan. Pak Suhoki, ya, boleh dijelaskan tadi yang disebutkan Pak Sofwan, betul nggak sih Pak? Bisa dinego, bisa di diskon. Nah, monggo Pak Suhoki. Iya, baik Mas Budi. Ini Pak Sofwan menarik sekali ya. Beliau tadi sebentar saya bahas Pak Sofwan dulu ya. Silakan. Beliau dari awal tadinya udah berniat hijrah, betul, ingin lunas utang, betul.
tapi sempat kebingungan, aset jangan sampai ini aset habis, utang nggak selesai kan gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah ketemu MTR, kemudian dapat ilmu dan alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Intinya ilmunya itu Mas Budi, termasuk ilmu perbankan. Nah, bagaimanapun kalau ingin lunas utang, teman-teman harus paham dong, minimal ilmunya aja, nggak perlu paham mengenai pasal-pasal secara mendalam dan lain-lain, tetapi secara garis besar mengenai kebijakan perbankan seperti apa, termasuk satu. Teman-teman di MMC itu mereka dalam kata tanda kutip menghentikan cicilan, bukan berarti nggak mau bayar ya, tetapi ya itu tadi ada proses negosiasi untuk menghilangkan bunga, Mas Budi, karena yang namanya cicilan itu di situ masih ada campur aduk antara riba dan bunga dengan kewajiban pokok. Nah, apakah kemudian mungkin bahwasannya bunga ini bisa dihapuskan? Dan jawabannya adalah sangat mungkin, Mas Budi. Kenapa? Karena itu ada regulasinya, itu ada aturannya. Hanya saja sebagai awam kita nggak paham selama ini gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi ketakutan teman-teman yang nggak paham ilmunya. Loh, kalau nanti di stop gimana dong? Betul. Lalu bagaimana aset saya nanti dilelang bagaimana? Nah, ketakutan-ketakutan itu yang kemudian muncul. Padahal sebetulnya ketakutan itu belum tentu terjadi. Buktinya apa? Pak Sofwan sampai sekarang nggak pernah dilelang tuh. Terus yang kedua, mengenai diskon ya. Kemudian si utang pokok ini bisa didiskon gitu. Saya nggak usah banyak menjelaskan panjang lebar ya. Lihat aja fakta-faktanya teman-teman di MTR, banyak sekali mereka yang kemudian mendapatkan diskon pengurangan pokok. Artinya bisa, Mas Budi. Ya, dan itu ada ilmunya lagi-lagi. Sekaligus harus ada uangnya. Lagi-lagi untuk bayar. Nah, iya. Nanti sibuk minta diskon dan sebagainya, ketika ditagih mau kapan lunasi, mana uangnya nggak ada ya sama aja bohong, kan gitu. Soal itu bisa, Mas Budi. Baik, alhamdulillah langsung dapat klarifikasi nih Pak Sofwan nih, berarti bener nih, berarti bisa ya. Bapak Ibu sekalian yang punya hutang ya, insya Allah bisa, utang berapapun bisa lewat langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Sofwan dan sudah tadi legitimasi ya, langsung dibenarkan oleh Pak Su sebagai mantan dari banker. Pak Sofwan, kembali saya ke Pak Sofwan nih Pak. 7 titik Pak ya, 7 titik. Sempet jual aset ya tadi ya Pak? Iya, di awal-awal ya. Sempet jual aset, tapi ternyata ketika jual aset nggak menyelesaikan utang. Nah, ini mungkin juga banyak problem juga nih Pak Sofwan nih. Karena memang tidak terstruktur, tidak tahu konsepnya, hingga akhirnya, waduh, karena ketakutan ya. Punishment bank kan cukup tinggi ya Pak ya. Nah, kemudian akhirnya dibayar-bayar, jual aset, akhirnya nggak selesai. Nah, hingga akhirnya ketemu MMC, riang gembira. Nah, bahasa riang gembira ini menjadi ini mungkin bagi orang-orang yang belum pernah, riang gembiranya seperti apa? Kasih tahu saya kayak gitu, Pak. Boleh, Pak? Monggo, Pak. 7 titik itu selesainya berapa lama dan prosesnya seperti apa, Pak? Mungkin yang paling ringan dulu atau bagaimana, Pak? Leasing dulu. Kalau di leasing kan kita tahu nih, Pak, bahaya juga kalau di jalan ada mata elang bentrok, bahaya juga kan gitu. Apalagi kalau yang bawa anak kita, istri kita, kan kasihan gitu ya Pak. Tafadhol Pak, monggo Pak, dibantu Pak. Ya, memang ada urutan ya. Kita juga selain di TBE kan belajar PBTR, platform bisnis tanpa riba. Di situ ada kriteria apa saja yang diselesaikan dulu. Nah, 7 titik itu kan memang saya tidak ada problem dengan utang karyawan ya. Kemudian tidak juga utang pada semacam pinjol itu kan nggak ada, terus rentenir juga nggak ada. Nah, ini kan agak spesifik, akhirnya 7 itu variasinya cuma ada 3. Salah satunya ya supplier dan tadi modal kerja perbankan, dan satu lagi kartu kredit. Ya, yang paling gampang itu kan kartu kredit, paling belakangan itu biasanya. Ya, tapi yang bikin agak effortnya tinggi justru yang KPR itu ya, karena tempat rumah yang saya tinggalin. Kemudian ada faktor juga, kita punya istri yang mungkin belum siap gitu loh menerima kondisi kayak gini. Nah, saya kan harus effort juga untuk menjelaskan ke istri, ke tetangga. Dan ini saya lakukan semua. Itulah bersahabat dalam dakwah. Sehingga alhamdulillah saya mendapatkan support itu dari banyak orang, baik security di klaster saya, itu saya kasih tahu, Pak, nanti saya banyak sekali yang nyari saya nih, debt collector. Kenapa Pak Sofwan? Oh, saya ini mau selesaikan utang saya, gitu. Jadi, coba satu grup nih kumpul semua, saya menjelaskan, nanti kalau debt collector datang,
udah diterima aja selama saya ada gitu. Karena saya mau menyelesaikan tuh caranya begini. Sampai mereka banyak tanya gitu, Pak, saya punya leasing gimana? Terus saya ini punya utang handphone sama bos saya, belinya gimana, riba apa enggak. Jadi malah dapat banyak pelajaran mereka, sehingga mereka nyupport saya itu ketika ada debt collector datang ya disampaikan dengan baik, sehingga debt collector itu ketika datang ke tempat saya ya riang gembira, nggak ada marah yang katanya di sinetron itu. Kalau di TV-TV yang sinetron itu ya, kalau saya faktanya sih saya nggak merasakan itu gitu. Coba misalnya orang dari awal sudah nggak dicegat di pos gitu, kalau yang tinggal di klaster. Dari situ aja sudah, oh ya Pak, saya sampaikan ke Pak Sofwan, kalau ada nanti biar menghubungi Bapak. Nah, kalau saya ada, mereka masuk gitu. Padahal kan pengalaman mereka masuk di klaster kan susah. Dan itu bikin mereka marah di awal itu kan karena dipersulit itu kan. Ketika dari awal sudah gampang, ya udah mereka nggak ada merasa dongkol karena sudah jauh-jauh gitu, mereka panas-panas gitu ke tempat kita ada di dalam rumah misalnya, lalu nggak ditemuin, itu kan bikin orang bikin marah ya. Lalu kalau datang di tempat saya sudah dari awal diantar security, kemudian nyampe rumah saya sambut dengan layaknya teman, sahabat gitu. Ya Pak, dari mana? Dia menceritakan, oh saya dari bank ini gitu. Oh ya Pak, silakan duduk, mau ngopi, ngeteh apa es apa Pak? Ya Pak. Ya, kita ngobrol aja sambil tanya, Pak, dari mana asalnya? Kemudian sudah berapa lama kerja di bank gitu. Terus gimana Bapak, enak ya kalau saya punya utang, Bapak tagih, Bapak sih enak nggak? Orang bank duitnya banyak. Nah, di situ mereka justru mengatakan, kata siapa Pak duitnya banyak? Saya ini juga utangnya banyak. Loh, kalau utangnya banyak berarti belajar sama-sama saya, Mas. Saya juga lagi belajar gitu. Nah, akhirnya kan curhat gitu, curhat. Tanya, memang bisa Pak? Ini debt collector malah tanya. Nah, dari situ kan prosesnya gampang kan. Artinya saya debt collector tuh kalau ketemu 50 orang lebih kali ya. Satu waktu gitu Pak? 50 orang langsung gitu dihadapin? Ya, maksudnya yang langsung tuh sekali pernah 3 orang, apalagi yang datang perempuan semua nih ya agak repot saya gitu kan. Berarti dihadapin 50 orang yang berbeda begitu ya Pak ya, Pak Sofwan ya? Ya, artinya ya? Oke. Dan gini, saya berpikir begini, secara logika saya, kan sudah dapat maklumat bahwa utang tuh bisa dapat diskon pokok, dihilangkan bunga denda, itu kan nilainya juga lumayan. Dari saya menyelesaikan aja pembebasan bunga denda itu kan bisa miliaran juga saya di total ya. Jadi saya mengandai-andai begini, kalau hanya dimarahin saja terus dibayar 1 miliar ya saya mau, silakan mau dimarahin, artinya dipotong diskon kan gitu. Karena saya berpikir dimarahin dibayar segitu ya mendingan silakan marah gitu. Tapi kan faktanya enggak juga. Karena ilmunya sudah dapat, maklumatnya, ya satu persatu alhamdulillah bisa selesai gitu. Terus yang krusial memang tadinya rumah karena debt hidup gitu, sempat juga istri gitu kan berbeda pendapat. Tapi ketika pemahamannya lama-lama sama, apalagi di PBTR itu kan dijelaskan semua. Sehingga support dari istri, keluarga, tetangga, siapapun tuh supplier, customer, ketika mereka sudah paham apa yang sedang kita lakukan, supportnya maksimal, bahkan mendoakan gitu. Dan banyak orang-orang yang sangat peduli dengan saya, sehingga saya merasa nyaman walaupun punya utang itu nggak harus mengurungkan diri, pergi kemana bebas gitu. Malah yang sebelumnya belum ketemu MTR malah kayak ngumpet terus ya, gelisah di malam hari, terhina di siang hari gitu. Nah, kalau mau ke mall aja takut ketemu yang ngutangin kan gitu. Kalau sekarang bebas mau kemana aja, alhamdulillah ya. Artinya waktu berproses pun belum lunas, ketemu teman-teman atau siapa yang punya urusan kita sama mereka, memang harus malah pendekatan gitu. Kita sampaikan apa kondisi kita upayakan seperti apa, progresnya seperti apa, sampaikan aja.
Tapi kalau kita ngindar pasti orang juga tambah marah kan. Itu Mas Budi. Alhamdulillah luar biasa nih ilmunya Pak Sofwan nih. Komunikasi ya, komunikasi itu kunci utamanya nih. Komunikasi kepada intern, komunikasi dengan pihak yang memang berurusan dengan kita kan tuh. Dan komunikasinya bukan komunikasi yang macem-macem gitu ya, bukan komunikasi yang keras gitu ya, bentrok tidak. Tapi komunikasinya tadi adab asor, riang gembira, wah membahagiakan nih Pak. 7 titik selesai dan bahkan dapat diskon. Diskonnya tadi dapat bocoran miliaran. Wah. Luar biasa nih. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Sofwan begitu. Nah, kita bertanya juga nih Pak Su juga nih, Pak Suhoki nih. Pak Suhoki, apa sih Pak langkah-langkah tadi yang dilakukan Pak Sofwan? Kan tadi komunikasi, kemudian kepada keluarga, security-nya bahkan didahwai, security-nya didahwai, semuanya luar biasa. Nah, bagaimana Pak? Ada tambahan-tambahan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para masyarakat untuk bisa terbebas? Siap. Jadi ini lagi-lagi ya, saya melihat pemandangan pengalaman Pak Sofwan ini luar biasa ya. Dalam keadaan punya utang, tapi beliau kemudian bisa menghadapi tekanan itu dengan riang gembira, dengan senyum dan sebagainya. Nggak ada tuh yang namanya tertekan-tertekan gitu loh. Itu yang nggak didapatkan oleh teman-teman di luar sana itu Mas Bud. Kebanyakan teman-teman di luar sana ketika tertekan utang ya tadi menghindar, susah ditemuin, ditelepon nggak diangkat ya, bahkan ada kasus sampai sembunyi di bawah ranjang dan sebagainya. Dan itu sangat berbahaya karena utang itu ya akan selesai dengan cara dihadapi. Nih, ini penting. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Pak Sofwan, beliau menjadikan keluarga ya, kemudian istri, anak, lingkungan sekitar itu menjadi satu frekuensi dengan beliau. Karena urusan utang ini kita butuh dukungan dari circle terdekat kita. Support ya, tadi ya Pak Sofwan dapat support ya. Kita butuh support system ya. Itu yang pertama. Sampai ke security. Security juga ternyata ketika ngobrol didakwai nyambung gitu kan. Punya utang. Nah, iya, punya utang. Itu yang kedua. Baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Sofwan itu, kita sebagai orang yang punya utang tidak menghindar ya. Dan pihak bank sebagai orang yang mengutangi kita, mereka punya tanggung jawab, punya pekerjaan untuk menagih. Itu pekerjaan mereka. Ya sudah, biarkan mereka melakukan pekerjaannya. Dan kita sebagai nasabahnya, kita harus punya adab. Ketika mereka nagih, ya kita terima dengan senang hati. Memperlakukan mereka sebagai layaknya tamu gitu kan. Yang membuat mereka dongkol itu kan sebetulnya udah jauh-jauh, panas-panas, nagih ke rumah kita. Di rumah kita diperlakukan dengan nggak enak. Nah, itu kan otomatis mengecewakan mereka. Nah, padahal kalau kita ingin lebih dalam lagi menggali ya, bersahabat dalam dakwah tadi disampaikan, justru orang-orang bank ini rahasia ya. rahasia bahaya nih. Orang-orang bank ini mereka adalah orang-orang yang tertekan, Mas Budi. Tertekannya kenapa, Pak? Mereka punya dua tekanan. Yang pertama, mereka ditekan oleh target. Tiap bulan mereka targetnya itu besar sekali dan itu udah bikin pusing. Yang kedua, mereka juga sama punya utang, Mas Budi. Oh gitu. Lah iya. Jadi bahaya nih Pak Sofwan. Ini bongkar-bongkaran di sore hari ini kita sangat vulgar, ini bahaya nih. Jadi maksud saya gini, maksud saya ketika mereka kemudian menagih ke rumah kita, kemudian kita berwajah masam, ini masam dengan masam akan beradu gitu loh. Yang ada malah konflik. Nah makanya mereka datang ke rumah kita membawa masalah dengan masalah pribadinya, masalah kita. Dan ketika mereka datang ke kita menagih, kita sambut dengan baik. Yang ada kemudian apa? Mereka jadi curhat, ya, ngobrol dari hati ke hati. Kita sambil berdakwah, alhamdulillah tercipta tuh hubungan baik. Kalau udah begitu kan enak. Betul. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan niatan baik kita dan mereka juga insya Allah bisa membantu kita dalam rangka satu sama-sama menyelesaikan masalah utang ini, gitu Mas Bud. Win-win solusi. Betul. Ya. Nah ini catatan juga nih berarti nih, catatan dari Pak Sofwan, catatan dari Pak Su. Ketika ada orang datang ya hadapi. Tadi satu pertama dihadapi karena nggak boleh lari, apalagi sembunyi di kolam. Bahaya tuh. Kemudian juga negosiasi secara baik-baik ya. Betul. Mereka juga punya tugas kita dengan baik-baik. Jadi tidak perlu tidak perlu pakai muka masam dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang paling penting, lagi-lagi ilmu, Mas Budi. Oke. Segala sesuatu ada ilmunya ya. Bagaimana menghadapi tekanan bank. Tekanan bank ini kan tekanan utang ya. Tekanan utang ini kan luar biasa, Mas Bud. Kalau kita nggak punya ilmunya, bisa jadi ya seperti tadi Pak Sofwan di awal-awal ya. Pusing, stres, nggak tahu kabur-kaburan entah kemana gitu kan, menghindar dan sebagainya. Nah, ketika udah tahu ilmunya, ilmu inilah yang kemudian memberikan ketenangan. Oh, ternyata
gini toh ilmunya, Siap. saya bisa lebih tenang, saya tinggal praktek aja nih, bagaimana cara mengaplikasikannya. Lagi-lagi pegangannya adalah ilmu. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Pak Suhoki. Pak Sofwan, kembali ke Pak Sofwan nih Pak Sofwan. Di dalam proses penyelesaian utang nih Pak, ya apa yang dilakukan Pak? Apakah memang kalau kemarin Pak Suhoki menyampaikan kan untuk lunas utang itu ada 2 cara tuh Pak. Yang pertama pasti dibayar gitu ya Pak. Dibayar berarti kan dengan cara ya jualan, kita punya uang dibayar. Kalau nggak punya uang kan gimana mau bayar kan gitu ya. Yang kedua jual aset. Nah, apa yang Bapak lakukan? Sebenarnya ada 3. Yang ketiga itu kalau di ilmu PBTR ada pengampunan ya Pak ya, karena ada beberapa orang yang diampuni secara hukum juga aman juga. Nah, Bapak 3-tiganya yang mana nih Pak? Pak Sofwan. Silakan Pak Sofwan, tafadhol Pak Sofwan. Ya, tentunya memang aset itu salah satu yang menjadi bagian yang saya upayakan untuk menyelesaikan ya. Selain saya mengusahakan juga pemasukan dari bisnis gitu. Mana yang memungkinkan? Dari awal saya begitu belajar di MMC itu saya langsung membuat pemetaan. Kan sumber uang itu kan hanya 2 itu sebetulnya. Dari pemasukan bisnis, income, kemudian dari menjual aset. Ya, kan nggak ngaret juga dibayarin mertua kan. Nah, kalau itu kan itu yang keempat Mas Budi, kalau mertua terus bayarin. Saya catat ini Pak, ada 4. Memelas saja sama mertua kalau gitu. Nanti dijualin tanah paling. Jadi ketika bisnis katakan ada yang tidak memungkinkan dalam perhitungan, maka saya juga mengupayakan aset itu dituliskan, termasuk yang saya tinggalin gitu. Segera gitu. Jangan terlalu lama nunggu karena malu. Justru kan kesempatan besar buat kita ya. Pertama, dengan memasang misalnya di semua aset yang kita miliki, kayak saya di rumah, di aset-aset yang lain, mana yang laku lebih cepat itu saya pasang semua. Lalu dari situ kan pertama ada komitmen, berarti dilihat siapapun kita komitmen bahwa kita mau menyelesaikan utang. Buktinya apa? Kita memang serius mau menjual aset. Kemudian bagi pihak perbankan, debt collector, kita lebih enak kalau mau menjawab mereka ketika ada tulisan dijual. Pak, saya mau jual dulu ini, masa sekarang Bapak minta uangnya, tunggulah jual aset misalnya. Kan mereka juga bisa mengerti gitu bahwa kita serius. Dan menjual menulis di rumah apalagi tempat tinggal itu kan memang hal yang biasanya orang enggan melakukan. Itu kan memalukan, perbuatan memalukan di mata logika kita. Ternyata setelah ilmunya tahu, nah itu malah menjadi kesempatan banyak buat saya untuk berdakwah. Otomatis kan orang banyak tanya itu. Ketika ditulis, tetangga saya kan mulai nanya itu, datang malahan. Pak Sofwan, kenapa itu rumah mau dijual misalnya? Oh Pak, saya ini rumah ini kan KPR Pak, saya jelaskan gitu. KPR itu ternyata ada hal yang nggak pas lah buat pembelajaran saya. Misalnya apalagi ada itu bunga itu yang saya yakinin adalah riba gitu. Wah itu akhirnya mereka mengatakan, wah hebat Pak Sofwan sudah berani begitu ya, sudah berani hijrah. Artinya yang tadinya kita merasa down kan dengan respon dari orang, wah sudah hebat Bapak berani zaman kayak gini, orang yang banyak ngutang malahan banyak pergi ke leasing ke KPR, Bapak malah mau meninggalkan gitu. Ini kan hebat ini gitu. Nah, disitulah semangat naik sehingga banyak orang yang memiliki masalah atau perasaan yang sama malah justru sering nempel tuh, sering main tuh. Pak Sofwan gimana sih caranya kan gitu. Oh begini ini. Saya kan juga banyak teman gitu, sering sharing. Ayolah Pak gabung. Beberapa sih sudah ada gabung yang dekat-dekat atau teman saya dekat tempat saya gitu. Nah itu kan menjadi kesempatan. Nah apakah laku gitu? Ya faktanya alhamdulillah akhirnya sertifikat sudah bisa diambil dan saya lepasin semualah dengan riang gembira tulisan itu. Jadi ini hanya tes mental aja. Tes mental sebelum nanti kita ditanya di akhirat kan malah nggak bisa jawab apa-apa. Kalau di sini kan kita masih berstrategi, masih berpolitik, masih bersiasat. Nah kalau nanti kalau tiba-tiba ajal duluan gitu, mana duluan kan, utang lunas apa ajal duluan? Kalau ajal duluan ditanya di sana memang ada orang dalam kan, nggak juga, nggak bisa juga.
Sehingga saya merasa yang bikin cemas saya bukan malah karena debt collector itu misalnya atau orang-orang yang di sekeliling saya punya masalah dengan saya, tuh bukan itu saya. Saya justru mencemaskan diri ketika ajal itu tiba yang kita nggak tahu, urusan saya belum selesai gitu. Sehingga itulah yang membuat kadang-kadang saya semangat untuk segera selesai. Walaupun nggak mudah memang, tapi ketika ilmunya ada, kemudian ada penguatan secara mental, apalagi kita bergabung dengan MMC, itu teman-teman kan sefrekuensi, rata-rata kan ngalami. Jadi kalau misalnya ada kesulitan gitu, kita ngomong itu jawabannya apa? Pasti rata-rata temen, gampang Pak, saya juga ngalamin gitu, ngapain dipikirin, ayo ngopi gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ternyata ya selesai sendiri juga, artinya kekhawatiran itu ternyata nggak semuanya terjadi kan. Dan tentunya saya begitu gabung di MMC Juli itu langsung aktif lah, volunteer tadi yang dikatakan Mas Budi, jadi pegiat gitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih mau bergabung dengan teman-teman, mengajak orang yang masih ada belum sadar gitu. Saya selalu menyampaikan. Nah, disitulah rupanya siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong kita, dan itu saya mendapatkan banyak pertolongan Allah yang saya nggak pernah pikirkan. Bahkan ada satu titik yang dimana ada orang yang membantu saya tanpa saya minta, tanpa saya pernah ngobrol deket juga enggak, tiba-tiba di saat last minute ada satu aset yang mau dilelang, dia malah mengcover tanpa yang penting gini Pak Sofwan, selamatkan dulu saja dari lelang, ini semua saya tutup, kemudian nggak usah dipikirin, bayarnya terserah, kemudian nggak perlu juga pakai jaminan dan lain sebagainya, pokoknya walhasil ada orang menolong saya gitu, dan itu kan pasti Allah yang gerakan, mana di last minute gitu, dan di saat saya berjuang sangat berat ya, mungkin ada masa-masa yang berat menurut saya, tapi ada orang justru yang nggak pernah mengalami perjalanan saya, tapi pasti ini insya Allah ganjarannya paling besar, di last minute bisa menolong saya tanpa saya juga pernah ngobrol apapun, dan nilainya kadang kalau dipikirkan nggak kecil kan, dan nggak ada jaminan, saya kasih sertifikat nggak usah Pak, buat apa, nanti hilang malah jadi masalah buat saya. Dan yang penting Bapak sama Bang urusan selesai dulu dah. Nanti kalau sama saya mah gampang, nanti kalau Bapak sudah ada silakan dibayar. Itu salah satu Allah tolong, karena saya merasa proses memantaskan diri itu kan katanya dari awal kan pantaskan diri pada Allah supaya kita dapat pertolongan gitu. Nah, saya mencoba itu dan berikhtiar tentunya dengan segala macam bisnis diperbaiki. Masya Allah, saya mendengarnya merinding nih Pak ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Pak Sofwan yang sangat luar biasa ya. Benar-benar big win luar biasa dari Allah ya, ketika intan surwah yang surkum wa yusabit akdamakum, Allah bantu itu semuanya. Aduh, bikin saya gimana gitu. Dan ternyata MMC ini juga visinya luar biasa ya Pak Sofwan ya. Memang tidak hanya untuk lunas hutang, namun ada visi besar yang mana ingin sekali MMC ini membantu membangun negara tercinta ini. Luar biasa Pak. Nah, Pak Sofwan ini memang tadi menyebutkan beliau sempat jual aset gitu ya, walaupun ada yang dijual atau ada yang tidak dijual. Nah, kalau Pak Suhoki nih Pak Sofwan, Pak Suhoki ini beliau justru ya alhamdulillah ternyata kata beliau nggak jual aset pun bisa gitu ya. Nah, kita mau ngobrol juga nih, gimana caranya agar tidak jual aset gitu ya, tapi bisa lunas ini. Nah, monggo nih. Baik. Boleh silakan. Ya itu tadi Mas Budi. Ya. Lunas utang itu akan terjadi ketika ada uang cash kan gitu ya. Karena utang kalau udah dengan cara dibayar. Nah, pertanyaannya uang cashnya dari mana? Nah, jual aset itu Mas Budi itu hanya salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Ya. Di MMC kita tetap sarankan, silakan kalau memang yang diandalkan itu adalah aset, silakan bisa ditawarkan, bisa diiklankan, dijual dan sebagainya. Ditempeli besar-besar di depan rumah atau aset. Itu Pak Sofwan bilang itu adalah bagian dari tes mental kan ya? Tes mental. Nah, sekarang pertanyaannya gini Mas Budi. Ketika kita kemudian berniat ingin jual aset, kemudian
pertanyaannya, apakah kemudian kita akan tahu Allah itu kasih rezeki kita emang betul-betul dari rumah itu? Kan belum tentu. Betul. Ya, makanya Allah itu melihat, jangan-jangan ini Allah tuh pengen ngetes gitu loh. Ini bener nggak sih niatnya ingin lunas utang? Seberapa besar niatnya? Oke, coba diuji, tempeli dijual. Berani nggak kan itu? Nah, menempeli rumah dijual dan berniat menjual rumah itu adalah bagian dari keridoan kita untuk melepas kemelekatan. Meskipun sebetulnya kita nggak tahu pasti Allah kasih rezeki dari situ. Nah, makanya pertanyaannya kemudian Mas Budi muncul. Kemudian selama asetnya belum terjual, apa yang mau dilakukan? Betul. Apa kemudian kita berdiam diri menunggu kapan melunasi? Tunggu ya Pak sampai jual aset saya terjual, kan nggak mungkin gitu. Orang bank akan mencak-mencak nih Pak. Orang bank kan butuh kepastian. Akan marah sekali. Iya, orang bank mereka kan butuh kepercayaan, butuh kepastian. Wah, jual aset itu kan nggak semudah itu, nggak semudah membalikan telapak tangan. Kalau saya nunggu asetnya terjual, kapan dong? Sementara ini NPL-nya udah jalan kan gitu. Nah, lagi-lagi cara yang paling efektif karena teman-teman ini adalah pengusaha, mentalnya mental pengusaha, DNA pengusaha seperti Pak Sofwan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara memperbaiki bisnis. Ya, lagi-lagi memperbaiki bisnis, ya, mengumpulkan uang cash dari bisnis tersebut. Kan selama ini nggak fokus, fokus mikirin utang, bisnisnya dibiarin terbengkalai. Sekarang ya udah balik lagi ke bisnis, utangnya jangan dipikirin. Gimana caranya bisnisnya bisa menghasilkan, jualannya naik, orderannya bertambah, omsetnya naik, profitnya bertambah, uang cash terkumpul. Nah, itu kan butuh waktu. Masuk akal, Pak. Nah, iya masuk akal kan? Nah, begitu Mas Budi. Bagi sangat tepat nih Pak Sofyan tadi, berarti lakukan saja rumah dijual, kemudian ya bisnis dijalanin. Kita nggak tahu mana yang ada di duluan gitu ya. Karena nih menarik. Gimana Pak? Dan faktanya nih, kejadiannya pengalaman saya ya, banyak teman-teman di MMC justru mereka mengupdate kabarnya ke saya ya, sampai sekarang alhamdulillah asetnya nggak laku-laku. Justru nggak laku ya? Iya, tapi utangnya udah lunas duluan. Wah, Masya Allah itu. Apakah kemudian dari awal udah diduga? Enggak, mereka juga nggak menduga Mas Budi. Sekarang asetnya nggak laku-laku, utangnya udah lunas duluan loh. Dapat uang dari mana? Allah kasih rezeki dari bisnis. Allahu Akbar. Seperti itu. Masya Allah. Sama-sama tes mental, Pak. Sama-sama tes mental. Apakah kita ikhlas, apakah kita tidak ya? Tadi disampaikan oleh Pak Su. Apakah benar-benar kita mau lunas utang atau tidak? Karena mau lunas utang, insya Allah ya kita siap untuk melepas kemelekatan. Ilmunya sangat luar biasa. Kalau melepas kemelekatan itu ilmunya di TBE ya Pak Sofwan ya. Di TBE itu melepas. Di TBE itu kadang-kadang Pak, kalau mau melepas kemelekatan Pak Su, kan kita kan yang jadi hambatannya bukan siapa-siapa Pak, kadang-kadang Pak, anak sama istri Pak. Apalagi juga ada mertua, nanti udah double-double. Nanti kan mertua, orang tua kita kan kasihan. Oh nanti anak saya mau bangkrut. Oh ini ada kolega, kok rumah kok dijualin di padahal belum tentu laku ya. Betul. Tas mental nih. Makanya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melepas kemelekatan, monggo silakan bisa belajar ke TBE ya. Boleh silakan. Nah, ini di sesi-sesi tidak terasa Pak Sofwan, Pak Su, kita sudah mau di ujung acara nih. Baik, terima kasih Pak Sofwan atas waktunya, atas ilmunya, atas supportnya, atas dukungannya. Pak Su Hoki, terima kasih atas ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Jangan sungkan untuk terus berbagi ya Pak Sofwan ya. Akhir kata, karena kita di penghujung acara, kita minta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan-kesalahan. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan kita di media sosial kita. Ada di TikTok, ada di YouTube, kemudian ada di Instagram. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ke nomor 081118829. Pak Sofwan terima kasih, Pak Su terima kasih. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.